Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebelum mulai ada perlu tanya dulu, lebih bagus saya pakai bahasa English, Indonesia atau German? German's okay ya. Mohon maaf ada salah omong dari saya, insya Allah bahasa saya cukup jelas untuk acara hari ini. Saya dalam bulan Ramadan ini mau coba-coba ajak semua teman-teman di sini untuk ikut sehat-sehat ala Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contoh luar biasa untuk hidup sehat. Semua umur hidup hampir tidak sakit. Sakit berapa? 2 kali dia. Saya lihat orang Jakarta setiap bulan sakit. Pusing, gak enak badan, gak pernah ada satu hari gak ada pegol-pegol. Ada pandemik di Indonesia sekarang nama sariawan. Saya mau cium istri saya di luar jam-jam puasa. Kaget, dia kasih tahu ada sariawan, saya mundur, gak mau dekat sama dia. Ini sariawan ini sama sakit-sakit lain, itu hampir semua sakit mulai dari perut. Perut kita tidak ada ganggu, saya tidak percaya siapapun di ruangan ini bisa sakit. Semua sakit mulai dari sini. Ini semua harmonis bakteri, semua harmonis hidup yang benar. Imun sistem kita, metabolisme dalam badan kita sempurna, kita tidak bisa sakit. Sekarang banyak sakit. Kenapa bisa begitu? Satu dari makanan. Makanan gak sehat. Super mie, pop mie, mie instant, apapun tidak boleh makan. Saya dapat hadiah 1 dus mie instant. Itu pembantu kaget lihat saya injek buang ke got. Biar orang lain gak ambil. Itu bukan makanan itu. Makan mie instant 2 hari habis makan, masih ada di perut, bisa lihat pakai kamera. Gula darah naik, kolesterol naik. Ini hasil research dari Universitas Harvard di Amerika. Ini gangguan perut tidak lucu. Nah, bulan puasa ini alhamdulillah ini obat. Kita perlu puasa, kenapa? Banyak toksin. Kita bisa bakar lemak. Insya Allah puasa ini bisa bantu toksin keluar dari badan kita. Waktu buka puasa nggak boleh buka sama toksin. Coba masuk Carrefour, lihat yang ada apa dia punya di situ untuk buka puasa. Ratusan ton sirip manis. Saya masuk rumah orang, dia kasih saya sirip manis, saya marah. Itu sampah itu, nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Rasa enak. Lagi pikir sirip manis, lagi puasa seperti ini, rasa kelihatan lebih enak lagi. Gula tinggi. Gula putih nggak boleh makan. Zaman Rasulullah nggak ada gula putih. Nggak ada McDonald's, nggak ada KFC, nggak ada micin, Ajinomoto. Itu tidak ada. Ibu-ibu zaman dulu di Indonesia nggak malas masak, masakan dia enak. Ibu-ibu muda sekarang mau masak cepat, dia pakai Royco, Sasa, overdosis sama micin, suami pusing, suami tambah tua, ada gangguan kanker, ada gangguan kiska, ada gangguan macam-macam sakit. Ini toksin di dalam badan kita. Banyak makanan kita penuh neurotoxin. Sistem obatin kita harus makan obat kimia. Nggak seperti zaman dulu nggak pakai obat kimia. Orang Barat latihan medis dari Muslim. Sekarang orang Barat
kasih tahu Muslim ini nggak benar, bekam nggak benar, ini nggak benar, harus makan antibiotik. Sakit apapun kasih antibiotik. Antibiotik itu tidak boleh makan kecuali mau mati. Kondisi orang sudah bahaya sampai kelihatan dia bisa mati, baru kasih antibiotik. Insya Allah nggak sampai begitu. Antibiotik ini hancurkan perut kita. Antibiotik, yang biotik yang sehat di dalam badan perut kita dibunuh semua. Ini nggak bisa berfungsi, tidak bisa terima nutrisi, tidak bisa keluarin kotoran, mampet. Di dunia sekarang kanker sudah pandemik. Sudah nggak lucu, bikin saya marah. Tanya sama istri saya, hampir setiap hari saya ingat-ingat ini, saya marah. Kiri, kanan, depan, belakang. Teman lagi kena korban kanker, teman lagi korban kanker, teman lagi korban kanker. Bawa ke rumah sakit, spesialis kanker, salah besar, pakai kemo. Ini bukan obat itu, racun minta ampun. Nah, saya mau mundur dulu, zaman dulu ada nama, mana itu? Hilang ya? Sebentar. Kurang lebih tahun 1910 ada orang, tadi saya mau keluarin gambar dia, nama David Rockefeller. David Rockefeller bikin WHO. David Rockefeller bikin program imunisasi pakai vaksin. David Rockefeller bikin monopoli medis, sistem-sistem medis. Tahun 1910 di Amerika ada puluhan ribu klinik nama obat holistik. Obat holistik itu bantu badan kita untuk kembali normal. Badan kembali normal, berfungsi normal. Kita bisa sembuh sendiri dari badan sendiri. Allah kasih kita obat untuk semua sakit kecuali mati. Yang obat itu luar biasa, itu badan kita. Badan kita nggak boleh ada gangguan. Kita nggak sembuh dari dokter, kita sembuh dari badan kita sendiri. Badan kita sehat, tidak ada ganggu, susah sakit. Lagi sakit, bantu badan metabolisme kembali normal, bisa sembuh. So, David Rockefeller ini sama kroni-kroni dia bikin monopoli. Rockefeller keluarin jutaan dolar untuk lobby sama Kongres di Amerika. Dia bilang obat-obat holistik, obat-obat herbal, obat-obat chiropractic itu obat tidak benar. So, turun peraturan dari government Amerika, obat ini, klinik-klinik ini nggak benar, harus tutup. 25,000 klinik-klinik holistik, klinik-klinik herbal di Amerika tutup sebelum tahun 1920. Rockefeller ini buka sekolah-sekolah medis di Amerika. Nah, ini masalah sama obat-obatan sekarang, sekolah-sekolah medis ini bikin monopoli. Itu orang mau jadi dokter, dia latihan dia harus kasih obat kimia untuk sakit apapun. Bukan makan bawang putih, minum teh rosella, harus bekam. Enggak, harus obat paten. Ini dari sekolah, semua sekolah medis di United States of America udah begitu. Rockefeller ini turunkan duit untuk bikin WHO, turunkan duit untuk bikin program imunisasi. Dia pegang industri farmasi yang bikin obat, supplier obat. Itu di atas tahun 2025, kesehatan warga Amerika mau mulai hancur. Di dunia ikut hancur, di dunia ikut Amerika, di dunia ikut WHO. Muslim sendiri jadi bingung, jadi belok dari sunnah Rasulullah, ikut-ikut dunia-dunia barat. Obatan sekarang, obat-obat barat,
Itu obat David Rockefeller. Medis David Rockefeller. Dokter jadi spesialis seperti kanker, dia harus ikut peraturan ini. Dia harus, korban kanker payudara peraturan harus operasi kemo. Tidak mau ikut peraturan itu, pecat, gak boleh praktik medis lagi. Keras di sana. Ini dokter udah keluarin di atas $500,000 untuk dapat posisi itu. Dia nggak mau rugi, dia ikut ini. Dia lupa nanti di akhirat, dia harus ada tanya jawab sama Allah, kenapa kasih obat racun itu? Kenapa ikut sistem nggak benar? Kenapa nggak mau ikut sunnah Rasulullah? Kenapa kamu Muslim waktu mau obatin orang nggak mau ambil wudhu dulu? Kenapa lupa baca bismillah? Allah kasih kita obat untuk hampir semua sakit. Sakit turun dari Allah, obat juga turun. Masalah sekarang kanker, ini pandemik internasional. Sudah mau jadi sakit nomor 1 di dunia yang bunuh-bunuh orang. Itu dari konsumsi bahan kimia. Tidak makan benar. Banyak obat-obat, antibiotik dan lain-lain di dalam perut. Perut kita, biotik kita kurang, probiotik kurang. Buang-buang air besar kurang, lancar. Minum air nggak bersih, air kotor, seperti air aqua. Merek aqua campur fluoride, nggak boleh minum itu. Di sini boleh minum, ada izin dari atas. Iklan banyak. Itu Danam itu bikin konspirasi untuk hancurkan kesehatan di Indonesia. Konsumsi fluoride itu bikin orang bodoh. Konsumsi fluoride rusakin tulang. Konsumsi fluoride bikin kanker. Ini nggak lucu ini. Kasi atas sudah bayar. Presiden-presiden hampir semua negara di dunia ini, donator kasih paling banyak uang siapa? Industri farmasi. Dia punya utang. Dia nggak mau goyang-goyang industri farmasi. Industri farmasi di Indonesia nggak mau saya jadi presiden. Saya orang keras. Ini semua alternative medicine yang benar, yang sunnah-sunnah Rasulullah harus dieksploitasi biar orang sadar apa itu. Biar Muslim mau kembali ikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah bekam sebulan sekali. Bulan Ramadan ini tolong semua teman-teman ini jangan lupa bekam. Lagi puasa boleh bekam. Saya lagi kurang sabar. Saya suka bekam, paling suka bulan Ramadan. Ini luar biasa untuk keluarin toksin di dalam badan kita, lancarin sirkulasi darah. Now, kembali lagi masalah kanker, makanan kanker gula. Gula putih bukan gula dari apel. Kanker tidak bisa hidup. Oksigen lancar, sirkulasi oksigen di dalam badan kita lancar, kanker nggak bisa hidup. Darah kita harus alkalin. Mayoritas teman-teman saya sekarang darah asam urat. Alhamdulillah ada hujan besar ya. Nah ini juga obat. Air putih obat. Ini bersihin di dunia. Ini juga bersihin badan kita. Hilangin macam-macam sakit. Orang mau minum sirip manis waktu buka puasa. Kenapa nggak mau minum air putih? Air putih yang bersih, yang sehat. Sunnah Rasulullah, minum air putih 3 korma, sholat maghrib. Bukan sirip manis, rokok, kopi, hamburger dari McDonald's. Ini masalah kanker sekarang masalah besar. Darah kita alkalin, kanker nggak bisa hidup. Darah kita kurang gula putih, kanker nggak ada makanan. Darah kita ke arah asam, sekarang itu ada potensi bisa kena kanker. Asam urat, kenapa nama asam urat? Minum Kangen water aja 2 liter setiap hari, asam urat bisa hilang. Minum Kangen water, sakit mah bisa hilang.
gastritis bisa hilang, kanker bisa sembuh dari itu aja. Bukan semua jenis kanker bisa sembuh dari itu aja, tapi darah memang harus kembali alkaline. Saya mulai minum Kangen Water setiap hari, 3 bulan saya turun 7 kilo. Metabolisme kembali normal. Mekanisme yang bikin lemak, kita nggak makan sehat, darah gampang asam. Maaf ya, saya lihat di Indonesia waktu masak sayur, ampun, sayur direbus 2 jam. Udah mati itu. Sayur alkaline, sehat. Sayur masak lama, dia jadi asam. Tidak ada alkaline lagi. Banyak nutrisi juga hilang. Garam di supermarket. Hero Supermarket, Carrefour, Hypermart, tidak ada garam boleh dimakan. Itu garam putih-putih itu tidak boleh konsumsi. Yodium ditaruh di dalam, bukan yodium alami, yodium sintetis. Kanker itu hasil dari berapa tahun. Bukan kita kena salah makan itu lalu besok ada kanker, enggak. Itu bersalah hasil dari salah hidup berapa tahun. Gula tinggi, kolesterol tinggi, nutrisi kurang, liver kotor, ginjal kotor, perut kotor, banyak toksik. Kurang olahraga. Itu olahraga harus olahraga keringet, bukan olahraga duduk di sepeda. Ada orang saya olahraga di rumah, naik turun tangga. Lari naik turun, tanya sama anak saya, minimal 50 sampai 110 kali. 3 kali seminggu. Lari naik, itu bagus untuk sini, untuk nafas, badan basah semua, luar biasa untuk hidup. Untuk olahraga sangat perlu, juga bulan Ramadan olahraga sangat perlu. Jangan olahraga sampai super dehidrasi. Saya tadi pagi olahraga. Sudah mau mulai keringet, saya stop. Kenapa nggak boleh minum air? Masalah garam, yang tadi saya lagi omong, garam sangat perlu untuk konsumsi. Garam sehat tidak naikin tensi, turunkan tensi. Garam dari supermarket naikin tensi. Ada nama indicating agent, ada campuran biar dia nggak mau terima air. Nah, indicating agent itu campur sama darah kita juga nggak mau terima garam itu. Jadi mampet di beberapa organ di dalam badan kita mampet sama garam asin itu. Yang ada di supermarket itu bukan garam asli. Tolong cari garam dari Jawa, garam laut yang masih warna abu-abu, atau garam Himalaya yang paling bagus di dunia. Tadi saya bawa ada di depan, saya lagi promosi lagi jual di depan sini. Ada garam Himalaya, sulit cari, alhamdulillah kemarin maghrib baru dapat lagi tunggu 1 bulan. Luar biasa, ada 84 mikro dari Pakistan. Ini sudah ada yodium dari alami. 84 mikro, dia bantu perut kita untuk menerima nutrisi, bantu untuk detox, bantu untuk bersihin darah, bantu untuk bersihin arteri kita. Kita nggak bisa hidup, kita nggak konsumsi garam. Garam itu harus sehat, alami yang benar. Badan kita perlu gula, bukan gula putih yang ada di supermarket. Lebih bagus dari buah atau gula aren, jangan yang gula putih-putih itu makanan kanker. Allah kasih kita obat luar biasa untuk obatin kanker. Ikut sunnah Rasulullah, satu obat yang sangat perlu untuk kanker, tumor, itu perlu ruqyah. Wajib. Ayat-ayat Al-Quran bukan ayat-ayat dari orang pintar dia punya turunan
Dari zaman dulu nggak tahu dia dapat ayat itu dari mana. Itu dari Al-Quran. Al-Quran itu obat untuk semua sakit, insya Allah. Semua sakit kecuali mati bisa sembuh. Kemarin asar, saya pusing minta ampun. Mulai dari belakang kepala saya, ini semua kencang, pusing-pusing puasa. Nggak bisa tahan. Kemarin sore saya baca satu juz dari Al-Quran. Saya baca. Alhamdulillah sudah selesai baca dan pusing lagi. Bisa bilang. Waktu saya nikah sama istri di bawah lutut ini ada tumor hampir besar seperti bola golf. Saya pikir itu hasil dari sujud. Bukan. Sujud bikin dia sakit memang, terus ada gangguan di sini. Di sini juga ada. Dokter lihatkan ini harus operasi, ini harus operasi. Saya nggak mau operasi. Saya waktu itu nggak hidup sehat, makanan nggak sehat. Saya malam baca ayat-ayat Al-Quran, saya masih ingat doa itu. Habis sholat Isya, saya ada air putih di depan saya baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 33 kali, Al-Nas 33 kali, Al-Falaq 33 kali. Kenapa 30 kali, 30 kali, 33 kali? Kita punya vertebrae, tulang belakang vertebrae yang bisa goyang-goyang sama yang nggak bisa goyang, semua hitungan 33. Juga ayat Al-Qursi. Habis ayat Al-Qursi saya baca ada dua nama ayat 15, ayat 7, ayat 5 minta tolong sama Allah saya minum. Yang sisa air saya sirim di sini. Minggu depan saya begitu lagi. 15 hari istri saya kaget. Itu sudah hampir tidak ada sisa sama sekali. Dari itu aja. Orang harus yakin. Saya ke rumah sakit, dokter mau operasi. Gak boleh operasi di dalam lutut saya. Saya orang olahraga. Saya nggak mau dirusak lutut saya. Saya juga olahraga tinju. Gak mau di sini ada gangguan saya. Nanti ada maling gak bisa kasih pupuk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kasih kita contoh untuk hidup sehat. Bulan Ramadan ini waktu buka puasa, kalau air putih kita korban jangan beli. Kita lagi dehidrasi harus minum air putih bukan sirip manis. Kita lagi dehidrasi harus minum air putih bukan Coca-Cola. Kita perlu naik gula darah lagi dan itu dia. Obat-obat modern pakai bahan kimia untuk obat sakit. Ini obat-obat yang orang ini tadi, Rockefeller itu punya medical monopoly. Rockefeller ini punya medical demand untuk melakukan bisnis homopati. Homopati itu ajak badan kita untuk kembali ke fungsi benar yang betul. Badan kita bisa obatin semua sakit kecuali mati. Waktu kita ada kanker, badan kita lihat sel-sel kanker itu, itu asli dari badan kita, dia nggak ganggu. Yang benar itu infeksi, itu harus dibuang. Dia nggak bisa buang, kenapa dia di metabolisme nggak benar, jadi ada sakit seperti kanker. Obat-obat ini nggak ada darurat, sangat perlu karena sering makan obat. Ini ganggu perut kita, ini ganggu imun sistem kita. Ini ada banyak masalah sekarang dari monopoli medis, sekolah medis, di dokter, maaf pada dokter di sini jangan marah sama saya. Di sekolah medis, basic untuk dokter itu nutrisi hampir nol. Orang boleh jadi dokter, orang tahu nutrisi. Nah untuk saya, 90% sekolah dokter harus nutrisi, bukan 2 jam seminar aja. Saya punya teman sekolah di Amerika 12 tahun, spesialis. Dia bilang dia masuk seminar untuk nutrisi 1 hari 2 dalam 12
Dia nggak tahu nutrisi. Orang mau tahu nutrisi sekarang harus seperti saya, ambil special course atau latihan sendiri. Tidak dapat dari sekolah medis. Terus yang pegang ini industri farmasi, yang pegang sekolah dokter industri farmasi. Harus obat kantin yang baru, obat anak harus imunisasi, vaksin di Indonesia hampir semua vaksin atau 95% vaksin di Indonesia campur bahan dari babi haram, harus suntik. Kenapa orang non-Muslim bilang tidak harus suntik sama bahan-bahan baru? Ini yang jadi sekarang di dunia sekarang harus makan obat. Elvis Presley meninggal dunia dari visit dokter. Marilyn Monroe, Michael Jackson ada dokter bisa hukum. Kenapa yang punya Michael Jackson anak muda ada puluhan juta? Harus ke sidang. Baru ini ada dokter tersidang dan anak hukum di penjara. Kenapa dalam peraturan dokter dia tak ikut? Dia mau bikin Michael Jackson, dia mau jadi dokter hebat. Dia kasih obat yang keras, obat yang tenang, obat yang tidur. Michael Jackson senang, Michael Jackson lama-lama mati. Nah, barusan berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, Prince meninggal dari obat. Whitney Houston meninggal dari obat. Bukan dokter jahat, bukan itu. Sistem jahat. Sistem tidak benar. Orang ini nggak tahu senang Rasulullah. Michael Jackson lagi pegawai pusing bisa datang ke rumah saya. Saya alhamdulillah sudah ahli bekam. Dia pusing datang ke rumah saya bekam. Bekam itu luar biasa untuk obatin kanker. Kenapa? Itu lancarin sirkulasi darah. Itu sangat perlu. Kenapa? Di lokasi kanker itu oksigen kurang. Oksigen harus tambah tinggi. Tadi yang antar saya di mobil, kita lagi lewat rumah sakit Bendel, rumah sakit Angkatan Laut. Itu ada recompression chamber di situ, luar biasa untuk obatin kanker. Kenapa? Kita masuk chamber itu, turun di pressure seperti 18 meter di bawah laut atau 25 meter di bawah laut, nafas pure oksigen. Biar semua tisu badan kita bisa terima oksigen ini, kanker dari turun. Yang tak bisa hidup. Obat-obat yang tadi ganggu perut, ganggu liver, ganggu ginjal, gampang sakit, nanti kena sakit lain. Nah, di peraturan di dunia internasional chemotherapy, mau cari orang anti chemotherapy, lihatin saya. Saya orang 1000% anti chemo. Chemo itu rusakin sel-sel yang sehat. Rusakin imun sistem kita. Orang kena kanker, itu imun sistem harus dinaikin, bukan diturunkan. Dan tadi saya bilang darah kita harus sampling. Habis chemo darah kita pH di bawah 5 pH. Yang normal untuk manusia 7,4. Sedikit alkohol. Semua dari asam. Habis chemo. Pernah lihat teman-teman atau keluarga satu kali chemo, lihat mukanya. Banyak. Itu hasil dari chemo. Bisa lihat orang mau rasa mau mati, obat apa itu ada jalur lebih bagus. Saya sekarang mau kasih satu resep untuk semua sakit. Sama AIDS. Orang sakit AIDS ikut ini juga, insya Allah dia sembuh. Diet sayur, orang sakit parah, diet sayur gak cukup. Pakai blender, bukan juicer, pakai blender. Jus sayur. Pilih semua warna sayur. Pilih merah, buncis, ketimun, ada paprika kuning, paprika merah. Kasih mangga mana lagi biar rasa enak. Kasih madu biar rasa enak. Nggak ada masalah. Minum
minum 5 sampai 7 kali sehari. Itu aja tidak makan daging apapun kecuali itu. 5 hari itu stamina sudah nggak bisa duduk sudah. Ini itu kenapa? Itu overdosis sama nutrisi. Itu di badan otot semua udah kena nutrisi yang dia sangat perlu. Sekarang saya BO di kamar mandi 3 sampai 4 kali sehari. Alhamdulillah kotoran keluar itu perlu. Liver tambah bersih itu perlu. Ginjal tambah bersih itu perlu. Sekarang waspada kanker itu. Badan metabolisme udah kembali kamu, badan bisa deteksi kanker itu. Insya Allah dia bisa sembuh. Semua kanker tak bisa sembuh. Saya nggak berani ngomong semua kanker bisa sembuh. Kenapa? Itu semua harus ada izin sama Allah. Kita kena infeksi di tangan aja, gampang obatnya juga orang bisa mati. Harus ada izin sama Allah. Sudah waktu meninggal udah. Masalah sistem medis sekarang, orang datang ke dokter balik sama hasil laboratori, muka sudah serius. Kamu, maaf ya, kamu korban kanker. Saya nggak bisa kasih tahu, kurang lebih kamu dalam kondisi sekarang punya 6 bulan untuk hidup. Astagfirullahaladzim, dokter itu sudah jadi Tuhan. Itu dari teknik dokter, nggak boleh ngomong itu. Orang ini takut, asam, langsung darah dari asam dari stres. Orang stres, darah dari asam, bukan alkoholin lagi. Itu nggak boleh ngomong itu. Itu dia baru bunuh orang itu. Dia udah pecah, ya tidak apa-apa harus kemo. Seperti orang ini. Before and after chemo. Saya lebih suka mati dari kanker. Dia awal muda sampai meninggal. Saya nggak mau jadi seperti dia. Yang bintang itu dari film Ghost, masih ingat dulu. Banyak contoh seperti ini. Saya nggak mau keluarin banyak gambar-gambar seperti ini. Ini yang efek samping dari chemo. Dia mati. Ini orang tua nggak bisa tahan chemo. Dan memang dari peraturan medis internasional chemo itu khusus kanker ini sampai ini. Sekarang jadi kanker apapun harus kasih chemo. Nggak usah. Yang jus sayur yang tadi saya bilang. Bantu sahur 3 kali sehari untuk jaga stamina. Minyak zaitun 3 kali sehari. Allah sudah kasih kita jalur dari dapur untuk obatin semua sakit. Yang diet sayur itu bisa sembuh dalam 2 atau 3 bulan. Insya Allah AIDS kan bisa obat. Pakai obat WHO, pasien AIDS mati dari AIDS bukan dari mati dari obat WHO bukan dari AIDS. Obat dari WHO turunkan imunitas dia. Imunoterapi turunkan sistem dia, turunkan lagi. Semua tanpa berpasti dengan dia meninggal dunia. Di sertifikat mati ada tulis mati dari kanker, dia nggak mati dari kanker, dia mati dari tumor. Jika Muslim itu bukan orang Kristen, Nabi Muhammad sudah tanya kita jawab itu yang benar. Kenapa kita kena kanker? Bawang putih 2 siung, potong kecil 2 kali sehari, 1 siung 2 kali sehari. Potong kecil, taruh di dalam gelas, kasih air hangat sedikit sama sedikit garam di Himalaya itu biar dia nggak terlalu pedas. Enak. Nggak kasih garam itu pedas. Al-Fatihah minum itu 2 kali sehari. Manfaat saya nggak bisa hitung semua manfaat.
anti-kanker, anti-kolesterol, anti-gula darah, bersih badan, anti-flu. Saya alhamdulillah udah 3,5 tahun nggak pernah kena flu. Anak saya alhamdulillah sudah 4 tahun hampir nggak kena flu. Nomor satu, kita nggak makan pengawet, kita nggak makan biji, kita nggak makan mie instan, kita tidak minum soda, Coca-Cola. Coca-Cola 2,0. Ukuran pH air aki mobil 1. Hampir sama-sama air aki mobil. Berani nggak minum air aki dari mobil? Saya jadi motivasi, saya tulis buku Kanker Bisa Sembuh. Banyak dokter di Indonesia, mungkin di dunia juga pasti marahkan pun supaya. Dokter harus responsible. Dia suruhin orang, dia mati, dia harus bisa bawa dia ke sidang. Sistem sekarang nggak boleh bawa ke sidang. Dia kasih kimo, dia jadi hancur seperti orang tadi. Keluarga harus bawa dia ke sidang. Ini betul benar harus pakai ini atau ada jawaban lain untuk bawa dia. So, ini jadi motivasi dan tulis buku Reservoir My Doctor. Alhamdulillah sudah lewat 4 tahun dan sama di Indonesia. Dalam buku ini saya ajak semua teman-teman Muslim di Muslim Reservoir. Saya jelasin apa itu awal usaha. Saya jelasin apa itu rupiah, apa itu bekal. Di dapur ada obat untuk hampir semua sakit. Bukan kita tak perlu dokter, bukan itu. Dia udah kasih kita di dapur sehat luar biasa. Saya lahir di Jerman, besar di negara Amerika, mantan Angkatan Udara Amerika. Dulu saya petani, saya nggak pernah terima vaksin. Kita nggak ada obat, kecuali obat merah. Lalu kan kita pakai obat merah. Makanan mayoritas dari kita sendiri. Jagung organik, ayam organik, sapi organik, susu organik, susu murni langsung dari sapi, bukan yang ada di supermarket itu, bukan susu itu. Tidak ada tambahan bla sama susu. Kita nggak sakit, sedang sekali pakai sapi. Waktu saya pindah ke kota kecil, mulai sakit, mulai minum Coca-Cola, banyak coklat, banyak gula, dan lain-lain seperti itu. Kesehatan saya dari hancur. Waktu saya ikut alhamdulillah masuk Islam, saya baca hadis Bukhari, hadis Muslim. Saya bingung kenapa Muslim nggak ikut ini. Ini sudah ada obat untuk semua sakit. Kenapa orang mau ke sini? Kenapa kita mau ikut Sunnah Rasulullah? Saya coba-coba juga istri saya sama anak jadi tikus putih. Here, lu mau kami? Bukan. Alhamdulillah. Dia sembuh, udah baru saya mulai operasi. Dia nggak sembuh, saya diam malu. Jadi seperti itu. Saya dapat banyak ilmu dari nenek. Saya dapat banyak ilmu dari orang Hawaii. Hawaii dari 50 state, the very best state nomor 1 paling sehat di Amerika. Hebat. Itu Hawaii itu di Timur Barat. So, baru saya diintegrasi sama medis herbal dari Timur. Wow, datang ke Indonesia, wow, kiri kanan depan belakang herbal ada di mana-mana. Ini ada kurang waktu dari ngomong banyak. Ada ngomong dokter hero luar biasa di dunia barat, fight untuk kita semua sekarang. Biar semua manusia ikut obat-obat yang benar, yang betul. Sudah dijelasin kanker bisa sembuh, karena kanker jangan jatuh. Mau bunuh kanker, kanker gak boleh ada gula. You harus oxygenate your body. Nutrisi harus tinggi. Internal organ harus ada balance dari probiotic, enzymes, makanan-makanan hijau, fiber tinggi, juga yang tadi saya bilang garam yang benar yang betul.
harus detox, harus olahraga. Itu obat untuk stop macam-macam sakit. Jahe, obat kemoterapi dari rumah sakit, sama jahe, data saintifik sudah lengkap. Di atas 10.000 kali lebih efektif untuk bunuh sel-sel kanker. Tidak bunuh sel yang sehat. Super makanan. Setiap hari Ramadan ini lagi baca Al-Quran malam, saya pakai kunyit sama jahe parut 50% kasih air panas. Itu saya lagi minum waktu baca Al-Quran. Anti kanker, luar biasa sehat, super makanan, anti inflamasi, anti asam urat, luar biasa untuk perut. Kita harus makan ini. Kenapa badan kita ada banyak penawar. Jadi alhamdulillah baru tadi malam buku ini sudah selesai cetak, ada di depan kami. Saya bawa banyak aman di sini. Saya minta tolong untuk teman-teman korban kanker sebelum ikut kemo dan sama operasi, baca buku ini dulu. Masih mau operasi silakan. Harus baca ini dulu. Maksudnya perspektif lain juga. Harus kemo, tidak ada solusi lain. Bisa diobati insya-Allah sendiri. Ada banyak alternatif. Alhamdulillah saya sudah bisa bantu berapa banyak orang. Saya nggak mau buka klinik. Tujuan itu kita pulang pakai industri untuk obat kanker, langsung itu mungkin kenapa industri kanker nggak suka itu. Industri kanker nggak suka kita sembuh, aneh. Saya buka klinik, saya bantu semua teman-teman biar tambah ilmu sedikit. Alhamdulillah komputer ini masih bisa pakai. Ada sedikit ilmu saya mau sharing masalah air putih, air hidup. Dr. Masaru Emoto dari Jepang, non-Muslim, sudah buktikan air hidup. It's alive. Bahasa Inggris. Dia lihat air dari mikroskop. Dia omong, halo, itu molekul beda. I love you. Tambah cantik. Kamu jelek. Dia juga jelek. Dan ini ada sampel di sebelah kiri di bawah, itu sebelum baca doa. Molekul air. Di sebelah kanan, habis baca doa dia jadi begitu. Manis. Ini molekul air Zam-Zam. Badan kita di atas 62% air. Tolong waspada omong. Dia bisa buktikan. Ada buku atau gambar, foto. Rasulullah is my doctor. Taruh di depan air, itu molekul beda. Ada gambar-gambar iblis, taruh di depan air, dia jadi jelek. Ada tulisan, taruh di depan air, dia bisa berubah. Molekul air bisa berubah. Air hidup. Kita harus jaga mulut, jangan salah omong. Nanti molekul kita jadi jelek. Molekul ini harus sehat. Molekul ini sehat, insya Allah badan kita ikut sehat. Suka omongin orang, molekul dalam badan kita, molekul air bisa jadi jelek. Dan astagfirullahaladzim, saya lihat di Jakarta pesta nikah, diambil satu jalan untuk pesta nikah, sampai jam subuh musik dangdut. Itu bisa 1.000 orang, molekul air semua rusak. Saya pernah lihat eksperimen dari semangka dipotong, separuh taruh di depan speaker, berapa jam ada putar ayat-ayat Al-Quran. Habis berapa jam, semangka masih seperti baru potong. Terus di ruangan ini, di depan speaker, musik Peter Pan.
Semangka cepat rusak. Bukan saya mau jelekin Peter Pan, bukan. But musik seperti itu kurang cukup untuk kesehatan semangka. Semangka itu mayoritas air. So, ini saya lihat ini sangat luar biasa. Air yang kita minum harus sehat. Dan harus jaga mulut. And then dia, Dr. Hiromi, satu solusi itu air Kangen water. Tadi saya omong Kangen water. 3 bulan saya minum Kangen water, saya turun 7 kilo. Itu restructured water, molekul-molekul air kembali asli seperti Allah bikin di dalam alam. Sekarang susah cari air seperti itu. Kenapa? Polusi. Banyak kotoran. Ini bisa lihat terapi dari gambar ini di bawah kiri. Itu usus sebelum terapi, 3 bulan habis terapi Kangen water. Itu sakit mah bisa hilang. Di sebelah kanan ada gangguan kanker. Kanker bisa hilang habis 3 bulan. Dari minum Kangen water. Kangen water 5 kali lipat teh hijau untuk detox. Luar biasa itu. Masalah mesin yang ada gambar mesin di situ mahal. Mudah-mudahan ada teman udah punya, insya Allah Ramadan ini dia mau kasih harga bagus, diskon. Itu bersihin arteri kita. Air alkaline. Air molekul-molekul yang benar, yang betul. Ini bantu untuk keluarin kotoran di dalam badan kita. Kita harus minum, makan sehat biar kita nggak jadi korban kanker. Itu ukuran pH 7,4 itu normal untuk badan kita. Di atas 7,4 pH terlalu tinggi, di bawah terlalu kurang. Badan kita bisa atur sendiri. pH kita turun ke 6,5, dia bisa balik sendiri. Masalah minum 1 kaleng Coca-Cola, itu pH bisa turun sampai 5,5. Lama banget badan kembali ke 7,4 lagi. Terus orang minum Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat juga. Pocari Sweat juga asam. If ini di setiap hari minum, badan kita tetap asam, gampang jadi korban kanker dan sakit-sakit lain. Banyak makanan GMO sekarang tidak benar. Nama Frankenstein food. Tahu Frankenstein? Monster Frankenstein? Dulu ada film Frankenstein. Ada mayat diambil kepala, ada mayat ini diambil mata, dijahit, taruh di dalam, ada tangan ambil dari mayat itu, kaki dari mayat itu, semua digabung. Itu nama Frankenstein. Banyak makanan Frankenstein sekarang. Jangan kaget nanti ada gambar kamu lihat, mungkin ada orang ini pernah makan itu. Ini hamburger dari McDonald. Ini foto saya ambil sendiri. Itu hamburger saya beli. Ini gambar 2 tahun habis saya beli. Di Mall Teman Anggrek, Jakarta, saya beli di situ. Tidak ada jamur. Roti, tidak ada jamur. Roti memang keras. Seperti baru masak. Ada apa di dalam hamburger itu? Itu mikrob-mikrob, bakteri tidak mau makan. Itu campur amonia, semprotan untuk bersihin kaca. Itu rusakin liver, hancurkan obat badan kita. Kenapa mau makan itu? Banyak iklan, itu masalah di situ. Ini lihat di bawah, itu kentang goreng McDonald. Lihat di bawah yang tulis-tulis hitam, itu bahan kimia di dalam kentang goreng McDonald. Itu nggak boleh dimakan. Banyak iklan itu dari Amerika. Stop, ikut gaya dunia barat. Satu, nggak boleh lepas sunnah Rasulullah. Hidup sunnah, biar seperti sunnah Rasulullah, insya Allah kita nggak sakit. Ini bikin kita sakit. Itu sudah ada bukti itu bikin kita sakit.
Di sini nggak ada institusi untuk jaga kita dari barang-barang barat, racun seperti ini. MSG, Ajinomoto, ini narkoba. MSG, micin, itu narkoba. 5 hari dikonsumsi sudah adiksi. Mana ada orang di sini suka makan MSG, dia nggak makan MSG, makanan nggak ada rasa. Lidah udah ada adiksi. Itu neurotoxin. Itu juga bisa bikin kanker. Itu juga berubahin metabolisme kita. Tidak boleh makan. Nenek-nenek nggak makan itu. Royco dulu nggak ada MSG. Sekarang campur MSG. Jakarta alhamdulillah sudah pelan-pelan mau mulai ada restoran seperti Jawa Kitchen, ya, ada tulis tanpa MSG. Sudah mau mulai orang sadar. Saya cari-cari seperti itu. Ini neurotoxin, nggak boleh dimakan. Perlu waktu 6 minggu sampai 2 bulan, baru lidah nggak ada adiksi lagi. Baru metabolisme kita bisa kembali normal. Ini narkoba. Gula putih juga narkoba. Narkoba kokain, narkoba heroin, narkoba gula putih. Gula putih yang paling susah stop. Semua orang suka gula putih, benar nggak? Saya suka gula putih, saya bohong, saya omong saya nggak suka. Enak. Habis makan, sebelum makan, di tengah makan coklat, makan es krim. Saya nggak mau ngomong banyak itu, kita lagi puasa, nanti takut dosa ini. Enak itu. Itu juga kategori narkoba. Kenapa ada adiksi? Luar biasa itu. Itu proses daging-daging, sausage, jenis apapun, tolong stop makan. Itu penuh pengawet yang bikin kanker seperti sodium benzoate preservative. Sangat bahaya untuk konsumsi. Ini, produk-produk ini, stop. Digoreng enak, memang enak. Saya orang Jerman, turunan Jerman. Saya suka sausage dari Jerman, sekarang takut. Campur MSG, campur banyak pengawet, saya nggak berani makan lagi. Jadi nggak sering ke Jerman, nanti keluarga marah, saya nggak mau makan. Apple, sayur, GMO, genetic modified organism. Apple dari Amerika, Apple Washington. Dia kilat minta ampun, dibungkus sama lilin. Ini nggak boleh makan. Rusia, makanan GMO apapun tidak boleh masuk. Eropa, makanan GMO apapun harus ada tulis jelas ini produk GMO. Nah, ada satu produk GMO Indonesia suka. Ini bukan ayam. Lihat di atas, Kentucky Fried Chicken, itu nama KFC dulu. KFC waktu dia pertama keluar, enak itu ayam. Saya suka makan itu. Saya datang ke Indonesia 31 tahun lalu, di KFC dekat sini, Cikini. 2 kali saya makan di situ, 2 kali saya kena racunan makanan. Itu betul. Ada waktu 2 bulan, baru perut saya kembali normal. Takut sama KFC, sebelum tahu ada apa-apa, saya pikir itu KFC Cikini aja. Bukan. Kentucky Fried Chicken nggak boleh pakai nama Kentucky Fried Chicken lagi. Putusan dari government United States of America. Iklan Kentucky Fried Chicken nggak boleh pakai nama chicken atau nama ayam. Sekarang jadi KFC. Kenapa? Putusan dari government Amerika itu bukan ayam. Itu produk genetik, produk hormon, produk bahan-bahan kimia. Lihat di internet sekarang tulis KFC haram. Di YouTube tulis KFC haram, lihat video itu. Yang pertama itu saya, hampir 2 juta orang lihatin. Ada video dari Amerika sendiri. Bisa lihat 100% jelas ayam KFC haram, tidak boleh makan. MOI kasih sertifikat halal. Aneh itu. Ini KFC, nggak boleh pakai nama chicken lagi. Institusi-institusi kita biasa bisa percaya, sulit dipercaya sekarang. Kita sudah masuk akhir-akhir dunia.
Ini kiamat udah dekat. Dajjal anak buah dia sudah kerja keras untuk hancurkan umat Islam, hancurkan iman kita, hancurkan kesehatan kita. Keliling di dunia sekarang. Pasukan Dajjal kerja di manapun untuk rusakan umat Islam. Rusakan iman siapapun, orang Kristen juga dikerjain keras. Bentar lagi Dajjal mau turun. Siapa kita bisa percaya? Rasulullah kita bisa percaya. Al-Quran kita bisa percaya. Jangan berubah dari situ. Jangan makan ini. Nggak mau kena kanker, jangan makan itu. Orang gemuk, olahraga, diet, kenapa dia nggak kurus? Metabolisme ada ganggu. Mekanisme untuk bakar lemak dari liver biasa, itu dia sibuk keluarin racun. Metabolisme kembali normal. Seperti metabolisme saya kemarin kembali normal, saya minum kangen water 2 liter sehari kali 3 bulan, alhamdulillah turun 7 kilo. Insya Allah bulan Ramadan ini saya turun juga, saya tambah gemuk, saya malu lagi puasa. Ini buku, tulis nama itu Seeds of Deception, ya. Bisa tulis di internet, bisa download sendiri. Orang ngerti bahasa English, tolong download buku ini gratis. Ini jelasin GMO, Genetically Modified Organism. Jagung apapun dari Amerika nggak boleh konsumsi. Corn oil, minyak sayur, jangan dikonsumsi. Minyak sayur di Indonesia sendiri rusakin sel-sel kita, bikin mutasi. Mau digorengin apapun, pakai pilihan pertama minyak kelapa atau minyak sawit. Jangan, minyak zaitun boleh, juga mahal banget. Saya beli botol kemarin 210.000 1 liter. Krismon. Ini yang akhir, Pulau Okinawa, Jepang. Paling banyak orang tua di dunia tinggal di situ. Di dunia barat bilang konsumsi garam kurangin. Oh memang garam di supermarket nggak sehat, harus dikurangin, nggak boleh kurang. Kita harus konsumsi garam. Garam yang ada di supermarket yang putih-putih itu naikin tensi dan lain-lain. Garam betul-betul asli organik alami, seperti yang saya ada di depan yang garam Himalaya itu warna pink, itu turunkan tensi, terbalik. Orang Jepang konsumsi garam paling tinggi di dunia. Orang Okinawa di pulau ini, paling banyak orang di atas 100 tahun, umur 100 tahun di dunia tinggal di situ. Ada satu kota kecil, ada lebih dari 120 orang umur di atas 100 tahun. Jepang selalu jadi rekor di dunia untuk orang paling tua di dunia tinggal di Jepang. Jepang ada banyak radiasi, bom nuklir dan lain-lain. Kenapa orang itu bisa hidup sehat? Makanan organik, makanan sehat. Sunnah Rasulullah buka puasa 3 korma sama air putih, sholat maghrib dulu. Bukan makan sampai 5 menit sebelum azan Isya baru sholat maghrib. Bukan, dan habis sholat Isya nggak usah sholat tarawih. Yang penting kita makan sampai tidur, makanan udah sampai di sini. Makan sampai hilang rasa lapar. Lapar, makan. Tidak lapar, makan. Nanti di luar bulan Ramadan, makan siang, nggak lapar, buat apa makan? Saya biasa nggak makan pagi. Saya bangun pagi, batu sauda madu atau buah lemon sama madu, cair itu diminum. Kopi hitam Aceh, asli murni, nggak ada susu, nggak ada gula. Itu aja saya minum. Sampai makan siang, biasa saya makan siang jam 1, jam 2 siang. Saya nggak lapar, saya bangun pagi. Ini berat bulan Ramadan untuk saya, harus makan sahur. Itu saya paksa, saya nggak mau makan. Saya jam subuh nggak lapar. Nah sekarang saya nggak lapar. Saya haus, kurang air. Tadi banyak ngomong di mobil juga, tambah haus. So, ini contoh hidup luar biasa, contoh Rasulullah luar biasa untuk hidup sehat.
Bulan Ramadan ini luar biasa untuk detox. Tolong waktu buka puasa jangan makan toksin. Ini bikin saya sedih. Sirip manis, buang. Minum air putih. Atau air hangat campur madu. Sehat juga enak. Banyak teman-teman ustaz saya sekarang datang ke rumah kasih air hangat. Ya campur madu. Klinik Sehat, bisa tulis www.kliniksehat.com. Sekarang minggu ini masih jual ada madu dia bikin sendiri on sale, beli 2 botol dapat 3. Kemarin saya beli 10 botol dapat 15, insya Allah itu cukup untuk 6 bulan. Dapat rezeki lagi mau beli 10 botol lagi biar cukup untuk 1 tahun. Tuh, harus baca, lihat sendiri. If ada kabar dari dokter, kamu jadi korban kanker, jangan langsung pucat. Orang langsung tua, sudah dapat kabar dia kena kanker, oh aku pasti mati. Nggak ada pasti mati. Kanker itu sakit berat. Kanker masih kecil itu tidak apa-apa. But sebelum tutup ada satu hal saya lupa. Kanker payudara. Sudah pandemik di Indonesia. Sama cervix kanker juga. Saya mau omong kanker payudara. Memang metabolisme semua ada kurang. But masalah antiperspirant. Rexona. Bukan Rexona aja. Itu saya nggak kenal antiperspirant, saya nggak pakai, nggak bau. Saya nggak pakai Rexona, itu rusakin baju. Antiperspirant lain juga rusakin baju. Antiperspirant ini ada nama lymph node, ya. Tanya sama dokter, itu lymph node yang ada di sini, fungsi dia keluarin racun. So ini ada racun di daerah sini. Itu dia ke sini, dorong ke sini, keluar di ketek. Nah, di racun itu tidak bau. But ini basah, ada bakteri, lama-lama bau. Orang lama nggak mandi, habis mandi masih bau. Kenapa? Ini lama dia nggak mandi. Now, saya pakai soda kue, merek kupu-kupu. Merek kupu-kupu nggak ada campuran lain, ada botol kuning yang kecil-kecil, pasti dia jual di gedung ini. Murah, jauh lebih murah dari Rexona. Ini saya taruh di tangan, dibedakin sama soda kue, tidak bau sampai saya tidur malam. Tidak percaya nanti malam habis buka puasa mau datang ke rumah saya, mau dicium ketek saya, silakan. Enggak bau. Insya Allah enggak bau. Pasti bau saya ada olahraga atau aktivitas keringat lama-lama. Itu air harus keluar. But dari antiperspirant, air ini nggak keluar. So di racun tetap ada di sini. Terus di active ingredient, satu ingredient yang campur sama hampir sama semua antiperspirant, itu nama aluminium. Aluminium itu neurotoxin. Aluminium bikin kanker. Aluminium taruh di sini, dia masuk ke dalam. Nah sekarang ada aluminium di dalam lymph node ini. Lymph node ini campur racun, gak bisa keluar. Juga ada aluminium. Dan biasa perempuan yang kena kanker payudara, mayoritas di kanker di atas atau di samping yang paling dekat sama ketek. Kalau mau kena kanker, pakai soda kue aja. Kalau mau pakai kanker, tolong mandi juga. Kalau mau pakai kanker, jangan pakai antiperspirant. Banyak bahan-bahan kimia seperti ini. Zaman Rasulullah nggak ada semprotan antiperspirant itu. Pengwangi juga jangan pakai untuk cuci baju. Pengwangi itu di bau-bau itu masuk dari paru-paru, juga masuk dari kulit, juga bisa bikin kanker. Banyak sekali pengawet bisa bikin kanker. Sekarang niat kita insya Allah bulan suci Ramadan ini kita mau kembali lebih ke arah kesehatan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah terima puasa kita semua dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah dia ajak kita ke jalur lebih sehat,
Indonesia ada banyak musuh, ada banyak gangguan dari luar. Kita semua harus bersatu. Muslim harus bersatu. Sebelum bersatu harus sehat dulu. Kita tidak sehat, pusing, harus nggak mau bersatu, mau cari koyo cabe. Ada banyak sakit di sini, aneh-aneh nama salah bantal. Orang bangun pagi, oh Pak, salah bantal. Dokter saya juga bilang, saya ada sakit di sini lama, ada berapa bulan, saya datang ke dokter. Dia ketawa-ketawa, oh kamu salah bantal. Oh, salah bantal bisa sakit, saya ganti bantal, beli baru. Masih sakit. Nggak pakai bantal, lebih sakit lagi. So, salah bantal itu dari toksin. Itu badan kita lagi omong. Perut kembung, dia lagi omong. Ini sudah ada masalah. Perut kembung, sudah ada masalah. Gatal, ada masalah dari perut. Alergi dari perut. Gatal dari perut. Sakit apapun semua mulai dari perut. Kanker dari perut. Flu dari perut. Sakit AIDS dan lain-lain. Kita bisa kena perut ini yang benar, yang betul. Kita sudah masuk hari-hari akhir dunia, ada orang mau sakitin kita, banyak makanan juga nggak sehat. Jakarta banyak polusi, orang malas olahraga, kenapa? Bau knalpot, bisa olahraga di pinggir kota atau di dalam rumah seperti saya. Lagi puasa, jangan malas-malas tidur di musyawarah, di Sudirman sering dapat undangan jam 12. Habis keluar dari masjid, saya lihat ke belakang saya ada 50 orang lagi tidur. Kurang sehat itu. Kami nggak bisa tahan, saya juga lagi puasa. 5-10 menit saya tutup mata, nggak bisa tahan. Habis itu saya fresh lagi. Untuk teman-teman laki-laki, lagi untuk coba 10 push-up. 10 push-up, itu aja cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sirkulasi darah tambah lancar, udah mata mau bangun lagi. Ini masalah kurang sirkulasi. Kenapa kurang sirkulasi? Gula darah turun. Gula darah turun juga bagus untuk kita. Biasa kita gula terlalu tinggi. Mungkin buka sesi sekarang untuk tanya jawab ya. Kangen water itu memang ada pilihan pH. Biasa dari pH 7 neutral sampai 9,5 untuk konsumsi ya. Rekomendasi Kangen water pH di atas 8,5 jangan konsumsi lagi makan makanan. Because the alkaline ada tinggi, makanan itu perlu asam untuk digest. So, orang minum Kangen water pH 9,5 lagi makan, masalah makanan bisa lebih lama di perut. Dia nggak digest cepat-cepat. Untuk saya pribadi, setiap kali saya makan Kangen water 9,5, kecuali saya masak kopi, saya pakai Kangen water 8,5. Kopi enak juga nggak asam. But rekomendasi dari kantor pusat Kangen water, pH 7 sampai pH 8,5 paling tinggi. Kangen water waktu lagi makan. Setengah jam habis makan, mau makan pH 9,5 silakan. Lagi konsumsi obat. Kangen water pH 7, nggak boleh lebih. Kangen water itu juga detox. Kalau kita makan obat dari dokter, ada obat time release capsule, dia pelan-pelan masuk ke dalam badan. Minum Kangen water 9,5, Kangen water itu molekul kecil, dia masuk ke dalam badan kita cepat. Di obat juga bisa masuk ke dalam badan cepat, bisa kurang efektif. Juga dia bisa detox, ada berapa bahan-bahan dari obat itu dikeluarin. Untuk saya sendiri lebih suka tidak ada darurat, saya nggak mau makan obat. Saya pribadi, saya makan Kangen water 9,5, 24 jam makan Kangen water. Di luar itu Kangen water. Saya memang waktu mulai minum Kangen water,
rasa lebih lama kenyang, saya minum kangen water campur makanan. Untuk saya sendiri, saya suka kenapa saya nggak ada rasa lapar, saya nggak makan. Ini saya udah sedikit tua sekarang, nggak mau ada perut saya udah mau mulai ada tambahan, dan alhamdulillah saya bisa tambah kurus. But tadi lagi tanya masalah korma. Oh, seperti korma, kismis juga ada pakai buah lemon ya. Infus water itu nggak ada masalah, sehat. Mau langsung minum boleh, mau taruh setengah hari boleh. Istri saya bawa lemon, dipotong, taruh di dalam botol 1 liter, bawa ke kantor dari pagi, dan dia minum sedikit sampai malam. Besok masih ada sisa lemon, kita nggak buang, kita kasih air lagi. But itu ketimun lain lagi, ketimun bisa cepat busuk ya, but lemon bisa tahan lama. Saya nggak ada banyak komentar ke situ, masalah saya sendiri nggak minum itu. Terlalu banyak minum, terlalu banyak pilihan, saya harus minum itu juga, waduh perut saya kembali besar lagi. But saya suka buah lemon, bangun pagi, sebelum makan, sebelum minum, ambil buah lemon atau yang sekarang mahal 12.000 satu di supermarket ya, ambil separuh, atau pakai buah lemon Indonesia ya, murah, ini di press, kasih madu sedikit sama air sedikit, sebelum makan minum, pas bangun pagi minum itu. Tunggu 10 menit, jangan minum makanan lain. Itu luar biasa untuk detox liver. Juga buah lemon asam, waktu dia masuk perut kita, dia langsung reaksi sama perut jadi alkaline, ajak badan kita untuk alkaline. Luar biasa dia. Asam bisa jadi alkaline. So, buah lemon ini, lihat di supermarket sekarang, buah-buah yang luar biasa sehat, mahal. Buah delima, laki-laki ada gangguan prostat, minum buah delima, makan terus, luar biasa itu untuk obatin prostat. Mahal 50.000 satu. Coba bisa ketemu di supermarket mahal. Saya tidak punya tanah, saya punya tanah di belakang rumah saya beli satu dari supermarket, bikin kering di bawah matahari, biji-biji sudah kering, baru saya tanam, saya mau jual itu. Saya jual 10.000 satu. 40.000 lebih murah. Ada tanya-tanya lain? Alhamdulillah, kelihatan sudah kembali sehat ya. Kanker itu biasa dokter barat dihitung-hitung 5 tahun habis kena kanker. Biasa orang bisa sampai 5 tahun dari awal dia tahu dia ada kanker sampai tidak ada kanker lagi, sudah benar-benar bersih ya. Untuk saya pribadi, dalam 1 tahun sudah nggak ada sel-sel kanker lagi, insya Allah sudah aman. Masalah orang itu nggak makan pengawet ya, orang sudah jadi korban kanker sensitif ya, itu kanker gampang kembali lagi. Semua orang di ruangan ini, semua manusia, produksi sel-sel kanker di atas 1 juta sel-sel kanker badan kita produksi setiap hari. Metabolisme normal, dibubarin. Metabolisme nggak normal, badan lihat, oh itu bukan racun, ini tinggalin. And then the masalah jadi dari situ. Biasa metabolisme nggak normal dari pengawet, makanan nggak sehat. Mie instant, tolong stop konsumsi mie instant. Saya udah lama omong mie instant. Masalah dari Harvard Universitas tahun lalu udah buktikan. Ada orang diperiksa darah, habis periksa darah makan mie instant. Habis 2 hari balik lagi ke dokter, endoskopi, mie masih ada di perut, masih bisa kelihatan mie. Ini 2 hari.
harus tidak ada di situ. Terus kolesterol dia naik, gula darah naik. So ada makanan, ada impact seperti itu, ini ganggu imun sistem kita. Yang penting kamu makan banyak sayur, sayur yang mentah paling bagus. Now, sayur mentah itu alkali. Sayur masak lama dia jadi asam. Yang kita mau jaga badan kita biar dia nggak ke arah asam lagi. So, saya bikin yang masak di rumah kita bukan istri biasa saya. Dia manja sama saya, nggak mau masak, dia mau saya masak. Tadi sahur saya juga masak. Dan banyak sayur mentah waktu sayur, atau waktu sahur. Saya bikin nasi goreng, ada banyak sayur, sayur tunggu. Saya pegang sayur, nasi udah matang, udah selesai, boom, baru saya taruh sayur sampai dia hangat, bukan dimasakin. Sayur udah hangat, stop. Waktu gigit masih lihat wortel habis 2 jam rebus, dia sudah berubah warna. So, jus sayur tidak makan pengawet. Satu luar biasa juga itu minyak zaitun extra virgin. 1 sendok teh pagi malam luar biasa untuk di atas 70 macam-macam sakit, juga anti kanker. Makanan saya sendiri makan anti kanker. Terlalu banyak teman sama keluarga kena kanker. Saya sendiri nggak mau kena kanker. So saya belajar juga di internet, makanan ini turmeric, kunyit, luar biasa. Kamu siapapun ada gangguan kanker, itu obat kunyit sama jahe. Nah, boleh saya kasih satu resep nggak? Boleh nggak? Air jahe enak ya? Masalah di sini saya sedih, saya lihat orang bikin air jahe di sini, dipotong sedikit, puk, rebus, minum. Sayang. Enak, sehat, but ada kurang. Saya beli jahe 1/2 kilo, taruh di blender, kasih air sedikit, dia nggak mau putar sendiri, jangan banyak air. Air sedikit, sampai baru dia mau putar, sudah halus, lewat saringan, masuk ke dalam botol, kurang lebih 1/2 kilo, jadi 500 sampai 700 ml ya. Ini air saya taruh di lemari es. Lagi sakit, lagi nggak enak badan, lagi mau minum. Rebus air bukan jahe, air rebus ukuran 25%, air jahe itu 75%, air panas minum. 10.000 kali lebih efektif dari obat kanker untuk bunuh sel-sel kanker. So itu sudah anti-inflamasi, anti-kanker. Tidak ada inflamasi, tidak ada kanker. Now, turmeric, kunyit, luar biasa untuk berapa jenis kanker, insya Allah bisa sembuh dari konsumsi kunyit. Kunyit luar biasa untuk perut, jahe luar biasa untuk perut. Sekarang 1/2 kilo itu separuh kunyit, separuh jahe. Itu yang saya pakai di rumah sekarang. Setiap hari minum, gelas kecil. Gelas kecil kasih isi mungkin 30%, mau isi penuh boleh juga, bisa tahan pedas itu. Saya kurang lebih 25-30% kunyit jahe sama air panas saya minum. Ada sedikit pedas, makan keripik sama itu enak. So itu anti kanker, anti inflamasi, anti asam urat, anti sakit mah, anti gastritis, and kunyit luar biasa untuk perut, untuk kurangin kembung perut. Saya lama perut saya kembung, makan sehat kembung. Mulai minum air jahe sama kunyit setiap hari, alhamdulillah dia turun. Dan ini anti kanker. And jangan pikir-pikir kanker itu, kamu lagi, masih ada kanker nggak? Masih ada kanker. Dari stres itu bisa bikin kanker, bisa bikin sakit.
tanya sama dokter-dokter biasa, itu memang penting. Di psikologi orang harus bagus. Saya dapat informasi saya ada kanker, alhamdulillah saya sudah tahu kenapa ada pegol-pegol itu. Tapi solusi bukan kemo. Saya harus Allah udah ajak saya untuk kembali hidup sehat, harus makanan sehat, bikin Ajinomoto, makanan yang bikin inflamasi, susu sapi, keju, kacang tanah, jangan makan lagi. Itu bikin inflamasi. Lagi pilek, asam urat, keju, susu sapi, kacang tanah, jangan makan. Kenapa? Dia bikin inflamasi. Orang mau sembuh, ada sinusitis, dia lagi minum susu hangat. Astagfirullahaladzim. Ini pilek, ini tambah mampet. Ini semua. Dia bisa obong. Mampet. Boleh, saya mau kasih resep satu lagi, because obat ada di situ. Garam Himalaya. Mampet hidung, sinusitis. Jangan makan antibiotik. 95% semua infeksi hidung itu bukan bakteri, bukan infeksi jamur. Antibiotik nggak bisa bantu. Pakai garam Himalaya, ambil mangkok kecil, kasih air hangat, taruh banyak garam Himalaya sampai dia hancur, kasih air, nggak boleh panas, just hangat, hampir sama-sama badan kita, satu lubang, hidung tutup, ambil air itu, tarik ke dalam, buang, tarik buang, sampai bisa, dia sampai ke sini. Pindah ke lubang sini, tarik buang, sampai dia bisa sampai ke sini. Sekarang kotoran inus sudah keluar, infeksi mati. Luar biasa. 2 hari lalu hidung saya mau mulai mampet. Saya digituin, habis 2 jam sudah alhamdulillah nggak ada. Sudah bisa nafas. Obat luar biasa itu. Jangan pakai garam dari Carrefour, garam putih-putih. Di warung aja cari garam, mau cari garam murah yang warna abu-abu, garam laut. Garam laut masih ada campuran polusi dari laut. Garam Himalaya itu 1100 meter di bawah tanah, terus umur di atas 330 juta tahun. Luar biasa sehat. Saya baru sadar 1 tahun lalu masalah garam Himalaya. Saya cari, sekarang sudah ketemu berapa bulan lalu. Sekarang saya sendiri kemana-mana saya bawa itu untuk jual. Memang itu sulit minta ampun, ketemu nggak ada toko jual. Ada orang seperti saya keliling-keliling jual. Ada tanya lagi nggak? Atau cukup ya?